Gini ya, kalau kita lihat dalam perkembangannya, saya terutama masih terus mengikuti karena ini belum final decisions, masih masih ada argumentasi yang dicoba untuk dilakukan. Tapi lepas daripada itu, sebenarnya kalau kita mau bicara bahwa ini kesalahan komunikasi atau apa, saya kira belum sampai ke situ ya, karena ini masih dilakukan check and balance atau check and recheck terhadap hal yang tadi kurang lebihnya saya sampaikan. Tentunya itu punya basis rekomendasi tersendiri, itu satu hal. Nah, uh, kalau tentang kaitannya ke sini adalah evaluasi dan evaluatif, karena ini bukan kejadian yang pertama soal kereta uh, tabrak kereta ini. Karena oleh karena itu uh, uh, berani atau tidak, keputusannya adalah seluruh line up atau seluruh fasilitas yang mengkaitkan ke kereta ke kereta atau individu ke individu, saya mencoba untuk mendelete sistemnya, bukan untuk merekomendasikan. Nah, cuma gini, ini jalur yang sangat ekstrim, sangat curam, dan sangat uh, banyak spekulasi terkait dengan alur relasi kereta ini. Karena uh, saya tidak berbicara di ruang yang sempit, ruang yang spekulasi, tapi saya berbicara adalah di ruang data dan fakta. Kalau kemudian ini dijadikan sebuah uh, apa tindakan represif dari pihak pemerintah terkait dengan situasi relasi kereta dan segala macam itu, saya kok sedikit meyakini bahwa the next to the final pasti akan dilakukan. Tapi nggak tahu entah kapan, nggak tahu entah gimana caranya. Nah, itu saya katakan ini adalah spekulasi skematis, bukan spekulasi yang disiapkan oleh pihak KAI atau sebagainya. Nah, stakeholder itu pasti punya asumsi, pasti punya idealisme, pasti punya kemandirian untuk mengatakan, oh ini begini, nothing. Saya mengatakan, oh ini begini, berarti nothing. Artinya dia memposisikan berada di tengah, bukan ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Artinya decisionnya adalah dia bukan memutuskan, tapi eligible of the memutuskan ketika dia mengkaitkan ini ke fasilitas umum, misalnya halte atau kalau trans Jakarta halte dan sebagainya. Nah, ini kalau berkaitan ke kereta, pasti dampak paling utama adalah stasiun, baik stasiun pemberangkatan, baik stasiun pemberhentian, artinya penurunan penumpang. Di sini
ada dua yang mengatakan ada dua stasiun pemberangkatan, ada satu stasiun pemberangkatan, satu stasiun pemberhentian. Cuma use after di sini yang diperlukan adalah safety, keamanan, safety first. Mau tidak mau safety first. Karena kalau ini nggak dilakukan, nothing in happening. Apa yang terjadi pada kemarin hingga dampaknya pada hari ini masih pasti akan terus berulang, tinggal tunggu waktu saja. Nah, ini pekerjaan dari siapa? Pemerintah sudah mengatakan bahwa akan menggelontorkan uang sejumlah uang 4 triliun kalau nggak salah tadi pagi kalau nggak salah saya lihat press con dari presiden langsung mengatakan begitu. Ya harus cepat. Kalau nggak cepat pasti ini lambat laun akan berulang lagi. Tinggal tunggu waktu. Sekali lagi, tinggal tunggu waktu. Kalau skema ini nggak diputus, skema ini nggak jangan diputus dan setidaknya nggak dikurangin, pasti akan terulang lagi gitu. Makanya di 2000 saya punya data ya, di 2025 kemarin seingat saya dalam 1 tahun, rentang waktu 1 tahun ada 2 kali kecelakaan kereta. Seingat saya, tolong nanti koreksi teman-teman. Nah di sini apa yang saya mau bilang adalah kok ini berarti setidaknya setiap tahun itu ada 1 kecelakaan kereta gitu setiap tahun ya. 2024 ada, 2023 ada, apalagi 2022 juga ada, 2021, 2020 juga ada. Nah, artinya kalau kita bicara penekanan untuk kecelakaan kereta ini setiap tahun masih ada 1, setahun paling tidak 1, tapi menurut saya the first recommendation-nya adalah sistem, bukan menyalahkan siapa yang bertanggung jawab di seluruh sarana prasarana itu tadi. Nah, lebih menariknya adalah the visualisasi, bukan the visualisasi. Nah, di sini package-nya harus kita cek dulu. Kenapa ini terjadi? Apa yang menyebabkan ini terjadi dan sebagainya. Tentu punya adjektif atau asumsi yang lebih tinggi daripada ini, seperti itu ya. Ya kalau saya sih, saya nggak mau bilang bahwa ini berulang, dan memang ini kenyataannya memang berulang gitu. Kejadian ini berulang dan saya nggak tahu bahwa apakah ini mayoritas atau malah justru dikategorisasikannya ini adalah minoritas. Kalau ini mayoritas, berat ini kerjaan pemerintah, berat ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat ke transportasi kereta. Misalnya kalau di Solo kan, kalau di tempat saya ini ada stasiun balapan. Di sini
ada beberapa case, ada beberapa bidang perlintasan kereta itu yang tidak ada palang pintunya, yang tidak ada penjaganya. Kalau di sini juga ada, misalnya di Saturn atau di mana itu kan nggak ada palang pintunya di situ. Eh, di sini juga ada. Nah, eh, apakah pemerintah ini akan membenahi secara keseluruhan, atau hanya berfokus di yang di tempat lokasi kecelakaan sekarang ini, yaitu di stasiun Bekasi Timur. Nah, kalau kita lihat uh, kalau kita lihat uh, tindak lanjutnya nanti akan kita cek lagi, dan presiden akan secara package, relasi package yang harus punya legal effort standing komunikasi yang confirm terkait dengan hal-hal yang sedemikian panjang ini, gitu. Saya tidak bisa melihat itu akan terjadi, tetapi saya belum berani bilang bahwa ini akan menyebabkan sebuah perubahan di dunia perkereta apian kita. Saya belum berani bilang kayak gitu, karena ini masih digodok rencananya. Dan tadi Prabowo sebagai panglima tertinggi di negara ini sudah mengatakan, saya akan perbaiki ini semua, saya akan tanggung jawab ini semua, gitu. Pasti dia juga sudah mengatakan pasti sudah ada kompensasi dari jasara harja maupun pemerintah kita, gitu. Itu dulu yang untuk kasus ini, itu dulu. Tapi nanti ada episode kedua, tapi episode kedua temanya lain lagi, soal reshuffle kabinet yang kemarin dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Nanti di episode kedua.